Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sela Melgiana dari 10 TKJ 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian NAT. NAT atau Network Address Translation adalah sebuah proses penetapan alamat IP di mana perangkat jaringan komputer akan memberikan alamat IP publik ke perangkat jaringan lokal sehingga banyak IP private yang dapat mengakses IP publik. Dengan kata lain, NAT akan mentranslasikan alamat IP sehingga IP address pada jaringan lokal dapat mengakses IP publik pada jaringan WAN. NAT mentranslasikan alamat IP private untuk dapat mengakses alamat host di internet dengan menggunakan alamat IP publik pada jaringan tersebut. Tanpa hal tersebut, NAT tidak mungkin IP private pada jaringan lokal bisa mengakses internet. IP lokal digunakan hanya untuk jaringan lokal saja, sedangkan IP publik digunakan secara umum. Publik inilah yang digunakan untuk berkomunikasi di dunia internet karena dapat diakses dari manapun. Jenis NAT. 1. NAT statis. NAT ini bekerja dengan cara menerjemahkan semua alamat IP yang tadinya belum terdaftar menjadi alamat yang sudah terdaftar. NAT ini banyak digunakan untuk komputer yang ingin mengakses melalui luar. NAT statis bisa dibilang pemborosan dalam penggunaan alamat IP yang sudah didaftarkan, karena pada setiap komputer akan dipetakan untuk satu alamat IP yang terdaftar, sehingga apabila semakin banyak komputer yang didaftarkan, maka semakin sedikit alamat IP yang masih digunakan. NAT statis juga memiliki kekurangan lain, yaitu keamanannya yang kurang dibandingkan dengan NAT jenis dinamis. Hal ini karena pada setiap komputer memiliki alamat IP-nya sendiri, sehingga hal ini menyebabkan peningkatannya risiko penyusup untuk masuk ke dalam jaringan private yang lebih besar lagi. 2. NAT dinamis. Sedangkan untuk NAT jenis ini berbeda dengan NAT statis. NAT dinamis bekerja dengan cara mendaftarkan beberapa komputer ke dalam satu buah kelompok alamat IP yang terdaftar yang sama. Oleh karena itu, nantinya akan ada beberapa komputer yang memiliki alamat IP yang sama dengan komputer yang lain yang terdaftar. NAT dinamis memiliki keuntungan, yaitu saat kita berselancar di internet kita akan lebih aman. Para penyusup yang ingin menembus komputer kalian yang menggunakan sistem NAT jenis dinamis, maka penyusup itu akan mengalami hambatan dan kesulitan. Hal ini karena alamat IP yang dialokasikan selalu berubah pada setiap komputer secara dinamis. Meskipun aman, NAT dinamis juga memiliki kekurangan, yaitu apabila semua alamat IP sudah penuh dan sudah terpakai semua, maka apabila penambahan komputer lagi, komputer tersebut tidak akan bisa terhubung ke jaringan internet melalui NAT. 3. Overloading NAT. NAT jenis ini memungkinkan sebuah klien untuk terhubung ke sebuah alamat IP publik, tapi pada port yang berbeda dan berlainan. Oleh karena itu, pada saat NAT ini menerima sebuah permintaan dari klien supaya dihubungkan ke server, NAT tersebut akan menentukan port dan nomor IP untuk klien tersebut. Keuntungan NAT ini adalah meskipun sebuah alamat IP sudah dipakai, namun masih tetap bisa digunakan oleh komputer atau klien lain karena memiliki beberapa port yang berbeda. 4. Overlapping NAT. Yang terakhir adalah NAT overlapping. NAT ini dapat melakukan penerjemahan dengan melalui dua arah, terutama jika ada nomor yang sama antara IP lokal dan IP publik. Supaya tidak terjadi konflik pada jaringan, maka NAT akan mengubah alamat IP publik menjadi alamat IP yang tidak ada dalam jaringan lokal. Kelebihan dari NAT, Network Address Translation. 4 kelebihan dari NAT. Network Address Translation yaitu dengan adanya NAT dapat mengurangi adanya duplikasi IP address pada jaringan atau biasanya dikenal dengan konflik IP address. B. Dengan adanya NAT akan menghindari pengalamatan ulang pada saat jaringan tersebut berubah. C. Dapat menghemat IP legal yang diberikan oleh ISP, Internet Service Provider. D. Dapat meningkatkan fleksibel untuk koneksi jaringan internet. E. Meningkatkan keamanan terhadap sebuah jaringan. F. Performa lebih baik jika dibandingkan dengan alternatif aplikasi seperti proxy. 5. Kelebihan dari NAT, Network Address Translation. Kelebihan dari NAT yaitu A.
NAT dapat menyebabkan keterlambatan proses. Ini disebabkan karena data yang dikirim harus melalui perangkat NAT terlebih dahulu. B. NAT dapat menyebabkan beberapa aplikasi yang tidak bisa berjalan dengan normal. C. Dengan adanya NAT dapat menghilangkan kemampuan untuk melacak data karena data tersebut akan melewati firewall. Cara kerja NAT. Saat seorang klien menggunakan NAT, klien tersebut akan melalui beberapa proses sampai bekerja dengan baik. Berikut ini adalah proses-prosesnya. 1. Pertama, NAT akan menerima sebuah permintaan terlebih dahulu dari klien yang berupa paket data. Paket data tersebut ditunjukkan untuk server remote di internet. 2. Setelah itu, NAT akan mencatat alamat IP dari klien, kemudian menyimpannya di dalam sebuah tabel translasi alamat. Kemudian setelah itu, alamat IP klien ini dirubah menjadi alamat IP NAT. Kemudian NAT akan mengirimkan sebuah permintaan terhadap server. 3. Setelah permintaan tersebut sampai kepada server akan merespon permintaan tersebut. Dari sudut pandang server yang menerima respon, yang terlihat adalah IP NAT, bukan karena IP dari klien. 4. Setelah mengirimkan permintaan tersebut dibalas oleh server dan dikirim ke NAT. Kemudian NAT akan melanjutkan mengirimkan ke alamat klien. 5. Keempat proses tersebut dilakukan secara berulang kali sehingga meskipun klien tidak memiliki alamat IP publik, klien tetap bisa mengakses internet. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan mengenai pembelajaran NAT. Mohon maaf jika ada yang salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.